Pembacaan firman dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Ya, demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Pak Mulia. Pak Agus silakan. Terima kasih, Shalom. Shalom Pak. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sebut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Selesai. Terima kasih Pak Mulia dan Pak Agus. Silakan Pak Wastafel.
Mikrofonnya belum di. Ya. Haleluya. Oke, luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ya. Selalu baru setiap pagi apabila kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Hari ini kita belajar tentang berita yang bergema. Saudara, ada dua hal. Ya, dua hal yang penting yang akan menunjukkan kalau Anda itu seorang pengikut Kristus. Pertama itu diakonia, kedua itu marturia. Diakonia dan marturia ini sebenarnya adalah hal yang sama, yaitu memberitakan evangelion, kabar sukacita. Ya, Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ya, tetapi di dalam Markus dikatakan, kalau tadi dalam Matius 28 ya, beritakanlah pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Tetapi dalam Markus, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, bagaimana cara Anda memberitakan Injil kepada anjing Anda? Bagaimana Anda memberitakan Injil kepada tawon-tawon itu yang ada di ladang? Bagaimana Anda memberitakan Injil kepada burung hantu? Ya kan? Ternyata evangelion, kabar sukacita itu bukan cuman huruf-huruf di dalam Alkitab itu. Evangelion itu juga ketika Anda menunjukkan, melakukan perintah Tuhan, ya, yaitu ketika Anda menjaga lingkungan hidup Anda, itu memberitakan Injil. Nah, ketika di Indonesia pendeta-pendeta khotbahnya berkat, kepahitan, ya, perpuluhan, persembahan sulung, maka di Eropa ini tahu khotbahnya apa? Environment, efek rumah kaca. Bagaimana Anda lebih sehat naik sepeda daripada naik mobil. Gunakanlah transportasi umum. Itu dikhotbahkan di gereja. Ya, beda banget loh. Sementara di Indonesia Anda berlomba-lomba pakai mobil mewah. Di sini khotbahnya Anda berlomba-lomba untuk hidup sehat. Itulah memberitakan Injil kepada segala makhluk. Hari ini kita belajar tentang orang Kristen ya di Makedonia, saudara. Tadi kita dengar ya, ternyata pemberitaan Injil di Makedonia itu begitu hebohnya ya. Sampai hari ini Makedonia sekalipun Islam begitu hebat menghajar wilayah Eropa, Eropa Barat ya, Eropa Timur ya. Eropa Timur kan digerus oleh Islam. Bahkan Spanyol segala macam itu berusaha dihancurkan oleh Islam, tetapi mereka semua tersingkir semua, termasuk yang di Makedonia. Ya, tersisi Makedonia Timur karena berbatasan dengan Turki waktu itu. Ya, dan Makedonia Timur inilah salah satu yang mengkhianati, yang jadi pengkhianat ya. Gereja-gereja Makedonia ini salah satu gereja-gereja pengkhianat yang membuat Bizantin itu jatuh. Nah, gereja Makedonia Timur dan diislamkan ya. Namun Makedonia Barat sudah nggak bisa diislamkan. Sampai hari ini mereka beragama Kristen Ortodoks, ya, Ortodoks Timur. Nah, saudara, apa yang terjadi di Makedonia? Ya, ketika Injil itu diberitakan, ketika Logos itu diberitakan, ternyata Logos itu disambut dengan baik, ya, oleh orang-orang Makedonia. Bahkan ketika orang-orang di Korintus, orang-orang yang mereka lebih dahulu menerima Injil ya. Tetapi di Makedonia ya, Injil itu benar-benar disambut dengan sukacita oleh orang-orang Makedonia. Mereka bukan saja mereka kemudian berhenti menyembah pada patung-patung dan kemudian menerima Yesus Kristus, tetapi mereka meremakan. Nah, kalau Anda mendengar berita yang bergema, ya, itulah rema, saudara. Ya, ada berita yang bergema di dalam keheningan, ya, itulah rema. Saudara, ketika tadi kita baca di dalam Mazmur 19, berita yang bergema hari meneruskan kepada hari, itulah rema yang di dalam kekekalan. Karena berita yang bergema itu bukan kata-kata kita yang begini nih, hilang selesai kalau kita ngomong ini sekarang, ya ada rekamannya, tapi maksudnya ya udah hilang aja begitu.
Tetapi berita itu akan bergema di dalam relung hatimu dan di alam semesta, di dalam universe ini ketika menjadi rema, ya, di dalam hidupmu. Lalu ada orang yang melakukan rema itu, seperti orang-orang Makedonia ini. Mereka bukan saja mereka menerima Injil dan kemudian mereka dengan semangat memberitakannya kembali, marturia, tapi mereka juga berdiakonia. Nah, apa yang mau saya katakan adalah bahwa marturiamu, kesaksianmu dengan kata-katamu itu akan berhenti. Tetapi ketika marturiamu kamu jalankan bersama diakoniamu, itu akan menjadi berita yang bergema. Makanya kalau Anda cari kata Makedonia ya, di dalam perjanjian baru banyak sekali saudara cerita. Dan semuanya itu cerita tentang bagaimana Injil diberitakan, disambut dengan baik, dan bagaimana orang-orang Makedonia ini bahkan merawat para rasul. Ya. Rasul-rasul ada di Yerusalem, mereka ada di Makedonia, jauh saudara. Tapi orang-orang Makedonia mengumpulkan uang untuk Yerusalem. Makedonia waktu itu bukan orang-orang kaya, saudara. Itu termasuk daerah orang miskin di daerah Makedonia itu saat itu. Ya, karena itu wilayahnya Alexander the Great kan, dihancurkan pertama kali sama orang Roma kan. Karena kan wilayah kejayaannya Yunani kan, menjadi musuh bebuyutannya Roma, itu dihancurkan oleh Roma. Si Yunani ini miskin sekali, dimiskinkan. Nah, Makedonia ini yang kemudian menggemakan berita Injil itu, saudara. Mereka meresponi Injil itu dengan luar biasa, bukan hanya di dalam kata-kata, tapi di dalam perbuatannya. Dan dikatakan mereka adalah sebagai penurut-penurut Kristus. Yang dalam bahasa ininya artinya adalah yang menduplikasi Kristus. Mereka mengkopi Kristus hidupnya. Sehingga ketika kita berkata teladanilah aku seperti aku meneladanilah Kristus, Paulus berkata di dalam tentang gereja Makedonia ini tadi ya, kamu adalah penurut-penurut Kristus. Kamu hidupmu itu menduplikasi Kristus. Bagaimana Anda bisa menduplikasi Kristus? Saya ada ngomong-ngomong dengan orang-orang yang dari mesianik ya, banyak ya. Wah, karena harus ibadahnya hari Sabat, ya. Yang Kristus lakukan kita lakukan, termasuk sunat, ya kan. Nah, bedanya kenapa kamu matinya nggak disalib ya? Artinya yang kamu ikuti itu yang huruf ya, yang jasmaniah, yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, Yesus tuh buang air besar apa enggak? Nah, kita kemarin tulis, saudara. Lalu Anda buang air besar apa enggak? Nah, kan pertanyaan. Jadi bukan yang seperti itu yang dimaksud. Oh, saya mau seperti Yesus perginya hari Sabat. Apakah Yesus tiap hari Sabat pasti pergi ke sinagog? Belum tentu ya. Belum tentu loh. Karena berapa kali kita memergoki Yesus hari Sabat malah lagi di pasar. Menyembuhkan orang sakit. Ya kan? Lalu kita memaksa supaya seperti Kristus ibadahnya hari Sabat. Bukan itu yang dimaksud menduplikasi Kristus. Orang banyak salah ya. Menduplikasi Kristus itu seperti itu, bukan. Menduplikasi Kristus itu bukan dengan ritual-ritualnya. Ya. Tetapi kita menduplikasi Kristus di dalam kasih-Nya. Menduplikasinya di dalam teladan perbuatannya. Kalau Anda mau menduplikasi Kristus, ya Anda semua kudu disunat semua. Kalau mau cara begitu, sunat semua. Ya kan, matinya kudu disalib semua, jangan kawin semua, jangan menikah. Nah, itu namanya kalau Anda memahami menduplikasi Kristus adalah dengan pergi ke ibadah hari Sabat, Anda hanya makan makanan kosher, ya maka Anda seharusnya jangan menikah. Karena Yesus kan tidak menikah kan? Berarti Anda semua jangan menikah.
Tapi kan nggak seperti itu kan. Jadi orang akhirnya punya penafsiran sendiri-sendiri. Tetapi apakah yang dimaksud dengan menduplikasi Kristus, dengan kita ini adalah Kristus, kita ini meneladani Kristus. Bukan di dalam seperti itu. Kalau saya meneladani Pak HW, ya, bukan berarti terus Pak HW cara makannya gimana sampai saya copycat persis begitu persis. Bukan begitu meneladaninya. Artinya di dalam apa? Di dalam mentalitasnya, di dalam moralitasnya, dalam prinsip-prinsip kehidupannya. Oh, Pak HW itu nulis pakai tangan kiri, saya juga ikut tangan kiri. Nah, itu saking meneladaninya. Sia-sia, biasanya gagal. Orang yang seperti itu biasanya akan hidupnya nggak baik. Orang meneladani Soekarno, dia pakai-pakainya, wah kayak Soekarno persis. Tapi mentalnya tetap kadrun. Banyak orang sok-sokan kayak Soekarno, saudara. Tetapi dia tidak Soekarnois. Dia tidak mengerti ideologinya Soekarno. Ya kan, banyak orang-orang sok-sokan, wah kamu ini menduplikasi Gus Dur. Kayak ngomongnya apanya mau ikut-ikut kayak Gus Dur. Tetapi hatinya nggak seperti Gus Dur. Nggak siap untuk rela berkorban, rela dicambukin, rela untuk tidak populer. Ya kan? Nah, Anda ngerti nggak dimaksud? Banyak orang ikut-ikut, sok-sokan kayak Gus Dur, sok-sokan kayak Soekarno. Mirip-mirip berpakaiannya semuanya kayak Soekarno. Tetapi dia tidak mengerti jiwa Pancasila yang dilahirkan oleh Soekarno. Dia tidak mengerti jiwa pluralisme yang dilahirkan oleh Gus Dur. Nah sama, banyak orang menduplikasi Kristus, pergi hari Sabat ke gereja, disunat, ya kan, dan bahkan tidak berkawin beneran ya, kayak Romo-Romo Katolik kan nggak kawin beneran kan itu kan. Tetapi dia tidak menduplikasi, dia tidak, esensialnya itu dia nggak dapat apa? Ajaran Kristus. Nyatanya banyak Romo-Romo walaupun dia disunat, dia tetap hidup mewah. Lalu apa gunanya dengan hidup selibatnya itu? Ya kan? Jadi apakah hidup menduplikasi Kristusnya sehingga artinya Anda bermarturia dan berdiakonia. Berdiakonia itu Anda melayani meja seperti Tuhan Yesus. Murid-muridnya, dia ikat pinggangnya, dia turun, dia jongkok, dia cuci kaki murid-muridnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam hal seperti itu. Masalahnya duplikasimu adalah duplikasi ritual, bukan duplikasi esensialnya. Bukan makna di balik pelayanan Yesus itu. Bukan hatinya Yesus yang kamu duplikasi. Tapi Anda menduplikasi yang justru nggak perlu. Orang putih bikin gondrong, bikin kumisan kayak Yesus. Ya memang Yesus kumisan. Dari mana Anda tahu Yesus kumisan jenggotan? Misalnya kan. Itu kan di sana di film-film. Tetapi Anda menduplikasi Yesus itu di dalam perbuatannya, hatinya yang diduplikasi. Ya, ketika Anda bermarturia, memberitakan, bersaksi tentang Yesus dengan perkataanmu, memperkenalkan nama Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya kepada orang-orang, tetapi Anda juga berdiakonia bersama-sama. Jadi ketika Anda bermarturia dan berdiakonia, maka firman Tuhan itu akan bergema. Ya, firman Tuhan itu akan bergema, bukan saja di dalam, bukan saja secara bergema di semesta ini, ya, tetapi akan bergema di hatimu. Bukan saja bergema di hatimu, tapi juga bergema di alam semesta ini. Sehingga Anda akan dikenal sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan orang-orang akan melihat Kristus di dalammu. Jadi jangan Anda berdiakonia supaya orang itu buat ngiming-ngimingin orang supaya jadi Kristen. Salah. Ya, salah. Saya ingat Romo Van Lith yang di Muntilan ya. Kali ini saya nggak lupa namanya ya. Romo Van Lith ini dia meneruskan pekerjaan Romo yang pastor yang sebelumnya, pastor Katolik yang sebelumnya. Pastor sebelumnya itu ya demi mencari dana support dari Belanda ya
Maka dia selfie-selfie, saudara. Wah, dikumpulin orang, disuruh datang, dikasih sembako, disuruh datang di gereja, difoto semuanya, nih jumlahnya banyak nih. Kemudian romonya diganti Romo Vanlit. Romo Vanlit melihat, kalau nggak dikasih sembako nggak datang. Kalau nggak ada pembagian sembako. Terus Romo Vanlit mengerti, berarti laporan yang sebelumnya itu semuanya itu ternyata adalah hoax. Banyak orang mau mengkristenkan, perintahnya nggak ada disuruh mengkristenkan, Anda nggak perlu mengkristenkan. Akhirnya apa yang dilakukan Romo Vanlit? Ya, dia mulai manggil anak-anak disuruh belajar. Lalu dia mulai bikin praktek dokter. Apakah Romo Vanlit saat itu memberitakan Injil, terus kamu belajar tapi kamu kudu berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Enggak, saudara. Semua orang di Muntilan saat itu, penduduk desa itu sampai bingung. Romo, kok kita tidak disuruh ke gereja? Loh, kalau kamu percaya boleh datang. Kalau tidak percaya ngapain kamu ke gereja? Kalau kamu Islam ya kamu ke masjid saja. Kalau kamu percaya mau jadi Kristen boleh. Dan gak ada yang datang ke gereja saat itu. Tapi Romo Vanlit melakukannya dengan setia. Dia tetap berdiakonia. Ya, dan ada praktek-praktek dokter. Dia bikin praktek kesehatan. Kita lakukan itu ya, Damaris ya. Damaris Pancasila kita melakukannya itu. Tetap kasih makan. Kita ada praktek dokter. Hari Sabtu kita buka nanti ya di Polsek Jagakarsa. Ya, Jakarta Selatan. Kita buka. Kasih minyak goreng gratis, vaksinasi gratis. Tetap dengan konsisten Romo Vanlit melakukan itu saat itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba orang-orang ini, dia melihat, kok kamu tidak seperti Romo yang sebelumnya, tipu-tipu. Yang ini beneran asli nih, tulus. Ya tidak apa-apa kalau kamu mau datang. Dan itu benar-benar terjadi, saudara. Mereka kemudian datang, tanya-tanya tentang Yesus, dan Romo Vanlit menjelaskan siapakah Yesus. Mereka percaya dengan penjelasannya Romo Vanlit karena mereka sudah melihat Romo Vanlit itu dengan tulus melayani. Dan akhirnya saudara tahu daerah Muntilan adalah daerah yang tidak bisa diislamkan lagi. Sama seperti daerah Makedonia. Sulit, padahal digempur oleh orang Islam. Ya, bisa Makedonia Timur jadi Islam ya. Tetapi daerah Makedonia ini menjadi daerah jadi basis benteng kekristenan menuju ke Eropa. Saudara lihat ya, orang-orang Eropa deal dengan orang Islam ya sejak 1400 tahun yang lalu. Sampai dengan hari ini Eropa tidak bisa diislamkan. Indonesia baru deal sekali saja langsung lepak-lepak jadi Islam, cuma 100 tahun diislamkan. Ya. Malaysia, Asia, banyak. Tetapi kenapa Eropa yang deal sejak 14 abad deal nggak bisa diislamkan? Sampai hari ini nggak bisa diislamkan. Ya, karena orang-orang Eropa ya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Mereka berdiakonia. Anda lihat banyak pendeta-pendeta ya sekarang ini lagi tren ya pendeta jadi Islam nih di Indonesia. Lihat rata-rata pendeta yang jadi Islam adalah pendeta yang lapar, pendeta yang miskin, dibeli saudara sama orang Islam. Ya pendeta GBI, pendeta mana lagi itu kemarin ada satu lagi. Saya nggak tahu pendeta beneran apa enggak. Kalau yang pendeta GBI itu pendeta beneran ya, dibeli jadi Islam. Mengapa? Karena sinode gereja tidak pernah mengajarkan diakonia kepada pendeta-pendetanya. Ya, Anda baca logos saja tanpa Anda timpa dengan diakonia, lemah sekali saudara. Orang tidak akan menemukan hakikat Kristus di dalam logos yang Anda baca itu. Pendeta-pendeta, nggak pernah satupun pendeta-pendeta khotbah tentang diakonia, saudara. Ada khotbah diakonianya itu pengumuman diakonia, ada yang meninggal. Nah, itu makanya biasanya departemen diakonia itu orangnya tua-tua dan lagi antri mau mati, saudara.
Ya kan, coba lihat. Nah, saya sampai ada kenal Om Diakonia itu Om Kematian. Setiap kali Om ini datang, pasti bawa berita kematian. Om Kematian kita manggilnya ya, Om Kematian. Repot kan? Karena gereja tidak mengajarkan diakonia lagi. Anda tuh kemana lagi? Anda dengar pertama kali pengajaran diakonia dari Zoom ini, dari YouTube ini. Iya kan? Nggak pernah ada lagi. Ya. Karena sinode tidak mengajarkan itu. Makanya lihat ya, gereja-gereja di Indonesia, kelihatannya bangunannya gede. Ada nggak isinya? Nggak ada. Maksudnya kualitasnya nggak ada. Mereka dari gereja satu ke gereja lain. Anda lihat YouTube kita, ya, kelihatannya komunitas kita ini komunitas nggak jelas. Tetapi berapa banyak orang sudah dimenangkan melalui YouTube kita. Berapa banyak jiwa yang sudah kita jangkau. Berapa banyak ya orang-orang kita selamatkan melalui YouTube ini. Ya kan? Nah, karena kita bermarturia dan berdiakonia. Gema firman Tuhan itu akan terjadi apabila ketika ada bermarturia dilengkapi dengan berdiakonia. Harus ada dua-duanya. Karena namanya pemberitaan Injil Evangelion itu adalah marturia dan diakonia. Memberitakan dengan mulutmu Yesus adalah juru selamat. Dan Anda melakukan tindakan apa yang Yesus lakukan. Bukan ibadah hari Sabtu. Ya seperti Yesus bukannya disunat selibat, bukan. Seperti yang Yesus lakukan apa? Beri makan mereka. Karena Yesus tidak pernah perintahkan Anda untuk ibadah hari Sabtu. Yesus tidak perintahkan Anda untuk sunat. Dua yang Tuhan perintahkan. Satu, baptis. Dua, beri makan. Ya kan? Itu perintah langsung kan? Kalau kamu tidak dibaptis, kamu nggak selamat. Barang siapa percaya dan dibaptis, maka akan diselamatkan. Markus 16, ya kan? Matius 25 ayat 46. Kalau kamu tidak memberi makan, minum, pakaian, memberi tumpangan, kamu akan masuk neraka. Dua ini saudara jaminan keselamatanmu. Bukan Anda berdiakonia lalu Anda masuk surga, bukan. Tetapi ketika Anda tidak berdiakonia, Anda akan masuk neraka. Diakonia apa saya rajin Pak, itu orang-orang banyak orang-orang Buddha suci, orang Islam juga banyak. Kalau Anda tidak percaya Yesus dan dibaptis, Anda tidak masuk surga. Sama. Ya, amal solehmu hanya mengurangi hukumanmu saja di neraka. Tetapi orang Kristen yang sudah mendapat jaminan surga, begitu Anda tidak berdiakonia, jaminan itu batal, saudara. Masuk neraka langsung. Langsung masuk neraka diseret. Ditanya oleh malaikat. Ya, Matius 25 ayat 46. Bu Ana tolong tampilkan Matius 25 ayat 46, Bu Ana. Jadi penting sekali saudara, supaya firman Tuhan itu bergema ke seluruh dunia. Seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa itu. Makanya ya, nanti Anda melihat akan ada lawatan Tuhan besar-besaran. India ini sekarang ya sudah mulai ya, orang-orang Kristen sudah. Mother Teresa itu tidak pernah mengkristenkan orang ya, tidak pernah membawa orang jadi Katolik, nggak pernah. Ya, tetapi orang-orang melihat Yesus dalam Mother Teresa. Ya. Oh, ini ayatnya harusnya mulai dari ayat 45 ya. Saya saja dah. Aku aja mah. Aku aja tampilkan. Kalau kecuali tampilkannya bisa dari ini. Bentar. Bentar ya. Bentar, kita punya banyak waktu. Iya.
Saya tampilkan dulu ya wilayah Makedonia nih. Inilah Makedonia nih ya. Makedonia nih. Ada di ini. Nanti setelah tur Israel ini kita nanti tur ke ini ya, tur ke apa namanya? Yunani ya, kita tur khusus tentang khusus Yunani ya. Kita tur setelah Israel ini khusus Yunani kita belajar. Ini Makedonia ini ya, Makedonia Barat dan Makedonia Timur ya. Lihat ini Makedonia, ini berbatasan. Ini yang sudah diislamkan yang merah ini karena berbatasan dengan Istanbul, Bizantin itu kan. Itu yang dulu berkhianat itu loh. Yang berkhianat nggak mau mereka berpihak kepada orang-orang Islam itu ya, kepada sehingga Istanbul ini sehingga Bizantin ini jatuh. Itu Makedonia ya. Ini Yunaninya nih. Ini Athena. Ya, Korintus ini ada di sini nih, sebelah sini nih. Oke. Sekarang saya tampilkan ya. Lihat ya, ayat 44. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, siapa yang paling hina dalam hidupmu? Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kamu tidak kasih makan, ya tidak kasih minum, tidak kasih tumpangan, tidak kasih pakaian, tidak besuk orang yang sakit di penjara, ya masuk neraka kamu. Ya, masuk neraka. Ya, Anda masuk neraka. Ya. Makanya hati-hati saudara. Imanmu itu ya baru sempurna imanmu itu ketika kamu berdiakonia. Ya. Karena itu yang akan menjadi gema. Ya, rema itulah. Rema yang bergema di dalam relung hatimu, rema yang bergema di dalam semesta. Sehingga keluargamu melihat. Jangan sepelekan diakonia, saudara. Jangan sepelekan. Ya. Karena firman Tuhan itu kan menjadi manis. Semanis madu. Enggak cuma teori. Firman Tuhan tanpa diakonia. Saudara tahu nggak firman Tuhan tanpa diakonia seperti apa? Isinya isinya apa? Jangan ini, jangan itu, jangan nonton TV. Wah, kamu ke gereja. Wah, harus begini, harus bahasa roh. Wah, Anda akan jadi orang yang aneh, saudara. Anda yang melakukan, ya Anda yang mendengar firman Tuhan dan Anda tidak mau berdiakonia, Anda akan jadi orang aneh. Ya, jadi orang fanatik. Ya kayak kadrun-kadrun itu loh. Orang karismatik itu banyak yang begitu ya. Jangan ini, jangan itu. Oh, itu bajunya ada gambar naganya, enggak boleh itu. Oh, itu ada patungnya dari Bali, itu harus dibakar itu. Wah, itu ada gambarnya Kwan Kong. Oh, itu ada gambarnya Kwan Im, enggak boleh itu nanti kamu. Jadi kadrun kamu nanti. Tapi begitu kamu diakonia, itu kan cair. Nanti tiba-tiba cara berpikirmu bisa beda. Saya lihat ya pendoa-pendoa syafaat yang tidak berdiakonia, pikirannya aneh. Oh, pendoa syafaat nggak diakonia, apa kan dia dekat dengan Tuhan gundul peyang. Mana ada pendoa syafaat dekat dengan Tuhan. Kalau dia berdiakonia baru dia akan dekat dengan Tuhan. Banyak pendoa syafaat yang ngaku-ngaku pendoa syafaat, dia tidak berdiakonia, pelitnya minta ampun ya. Karena dia selalu begini, dia berharap ada orang ngasih sama dia. Ya, hati-hati ya. Hari ini kita belajar ya. Anda jangan ngomong pendeta pasti diakonia, belum tentu pendeta. Justru 90% pendeta itu nggak ngajarin ini. 90% gereja. Sehingga apa? Firmannya nggak bergema. Pelayanannya dia nggak bergema, saudara. Dia berdagang, rampok itu jemaat dari gereja lain. Dirampok, dirampas, pindah ke tempatnya dia. Iya, yang terjadi begitu. Iya kan? Enggak yang di Eropa, enggak yang di Amerika, enggak yang di Indonesia, sami mawon. Tapi ketika gereja berdiakonia, orang kan datang berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong datang kepada Yesus. Termasuk di Indonesia. Mengapa susah sekali Indonesia dimenangkan bagi Kristus?
Padahal kalian sudah punya segala, karena tidak berdiakonia gerejanya. Gerejanya pelitnya minta kamu diakonianya cuman icip-icip doang. Coba all out kayak Mother Teresa. Coba semua gereja kayak Damaris, all out diakonianya. Mudah sekali Indonesia dimenangkan. Ya kan? Makanya saya bilang sama Anda ya, Anda yang sedang pergi ke gereja lain, Anda lihat pendetamu tidak diakonia, masuk aja ke Damaris, uangmu pindah ke Damaris semua, Anda tiap minggu ikut ibadah di sini saja. Ya, uangnya enggak buat saya kok, uangnya itu buat Damaris kok, buat orang-orang miskin. Serius ya. Kalau enggak Indonesia enggak dimenangkan lama. Ya, saya udah teriak-teriak begini, ya pendeta-pendetanya enggak tahu malu kan. Anda yang jadi jemaat juga masih mau ditipu juga sama pendetanya. Persembahan sulung, persembahan bungsu, persembahan bontot, persembahan apa lagi itu ya, tatangan, persembahan tengkurap, segala macam. Anda pokoknya ikut persembahan macam-macam. Pendetanya tambah kaya, Indonesia nggak dimenangkan. Bohong, saudara, palsu semua itu, percaya saya. Tapi ketika Anda kasih uangmu ke Damaris, itu buat orang-orang miskin, saudara, buat kasih makan, pasti Indonesia dimenangkan. Loh, firman Tuhannya sana enak. Anda sedang dibius dengan kata-kata yang manis dan kata-kata yang lucu. Kalau di sini kita di tiap hari katain gundulmu peyang, tapi imanmu akan bertumbuh. Haleluya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kiranya rema dari Tuhan Yesus membuat Anda terbangun pada pagi hari ini ya. Langsung terjaga melek yang nggak ngantuk lagi. Silakan Pak Hawe.